air di Sungai Lulut Dalam masih tinggi, tapi sudah jauh lebih berkurang dari hari-hari sebelumnya. Jadi kalau level airnya sudah turun, kita berharap daerah lain ini juga sudah semakin kering ya. Jadi tidak dalam lagi seperti hari-hari sebelumnya. Untuk menuju daerah ini kita harus melewati Sungai Lulut. Jadi kita terus menuju Sungai Lulut. Tapi sebelum Sungai Lulutnya ini masuk ke dalam kota Madia Banjarmasin, bukan wilayah Kabupaten Banjar. Jadi sebelum pasar Sungai Lulut atau sebelum jembatan itu bisa menuju ke arah tempat yang akan saya datengin, itu nanti belok ke sebelah kiri. Nah, saya tidak lewat dari daerah sebelah sana ya, tapi saya lewat di dekat jalan masuk ke SMP 22. Dari sini kita belok kanan, ada tulisan SMP 22, ya kita masuk. Dan daerah ini sudah saya pernah datangin, ada videonya beberapa hari yang lalu ya. Daerah sini sebelumnya ini lebih dalam ya, dan air yang tergenang jauh lebih panjang, rumah penduduk juga tergenang, airnya cukup tinggi level airnya ya. Dan daerah ini masih sama, yang di atas sini tidak mengalami genangan air. Di bengkel ini banyak sekali motor ya, kemarin itu dari pagi motornya banyak, sekarang di siang hari pun motor banyak. Ternyata ada banyak orang menservis sepeda motornya, bisa jadi ada yang mogok atau menservis untuk agar motornya tidak terjadi apa-apa lah untuk berikutnya ya. Ini jalan nanti ada simpang 3, kalau lurus kita akan ke SMP 22, tapi walaupun belok ke kiri ke simpang layang, tapi di situ pun juga bisa masuk ke SMP 22. Ya kita belok kiri menuju ke pinggiran sungai, ke Sungai Simpang Layang. Nah, kemarin dari sini itu air masih menggenang tinggi ya. Kali ini air sudah tidak ada lagi di jalan ini, dan kemarin saya sangat tidak berani masuk sini, hanya sampai di bangunan nah ini rumah ini saya hanya berani sampai di bangunan sini yang lebih tinggi, saya muter karena takut air begitu dalam sehingga motor saya nanti mogok. Nah, dan ternyata di sini air pun masih dalam ya. Jadi saya pikir kalau udah kering di sini walaupun ada air pastilah jauh lebih rendah airnya levelnya daripada sebelumnya ya. Di rumah hijau ini kalau setiap pagi biasanya ada orang jual untuk ya, beliau masak untuk menggoreng untuk dijual di depan rumah. Nah, di bagian ini level airnya cukup tinggi ya. Saya tadinya khawatir motor akan mogok, tapi saya lihat nih di jalan ini tinggi jalannya. Oke, saya lanjutkan, alhamdulillah masih bisa lewat. Dan nah ini kita masuk menuju ke SMP 22 ya, ke SMP 22. Sepanjang jalan ini nanti ke SMP 22 dulu, baru ke Simpang Layang, baru nanti terus lanjut ke Sungai Lulut Dalam di daerah Simpang Limau ya. Oke, air di sini ternyata masih dalam, masih tinggi, di mana sungai di sebelah kiri jalan airnya terlihat sangat tinggi ya, sesuai dengan air yang ada di jalan ini ya, yang berarti apa? Kalau air sungai setinggi air di sini maka jalanan pasti tenggelam. Tapi syukurnya rumah penduduk lebih tinggi, karena berada pada lebih tinggi daripada jalan ini, maka rumah penduduk itu tidak terendam air. Walaupun sebagian rumah penduduk yang mungkin yang sudah lama ya, ada yang terendam air. Untuk penduduk yang di rumahnya di sebelah kanan, untuk mencapai ke rumah mereka itu jalan kaki lumayan dalam ya, ada yang sampai masih selutut ya, jadi masih tinggi airnya. Nah, ini kita lihat, ini ada rumah di sini ya. Nah, ini rumah masih terendam ya. Ini nenek-nenek yang saya tahu yang tinggal di sini, karena saya hampir setiap hari olahraga melewati daerah sini ya. Jadi tahu daerah sini, orang-orang sini pun juga saya tahu ya. Ya, ini cukup dalam airnya, ini ada musola terendam juga. Lihat sungainya ya, begitu tinggi airnya ya. Jadi ketinggian air di jalan ini sama dengan ketinggian air di atas sungai ya. Banyak penduduk atau anak-anak masih bermain air ya di tempat ini ya, di muka-muka rumah orang, di muka-muka rumah mereka ya maksudnya. Untuk daerah yang lebih tinggi itu biasanya di jembatan, maka ada banyak motor yang diletakkan oleh masyarakat. Ya tidak mungkin masyarakat meletakkan motor mereka di tempat yang jauh lebih rendah ya. Oke. Dan air masih tinggi ya. Alhamdulillah rumah penduduk Anda lihat. Ya. Kalau kondisi saat ini, nah ini belokan nanti ke SMP 22 ya. Ini belokan nanti ke SMP 2 sebelah kanan ya, masuk ke SMP 2 dan terus. Nah ini ke Simpang Layang ya.
Kalau air saat ini, di mana level air di Sungai Lulut dan Sungai Simpang Layang ini sudah turun dibandingkan sebelumnya dan air menggenangi masih setinggi ini, maka pada saat banjir-banjirnya kemarin ya, sekitar 2 minggu yang lalu, berarti air levelnya jauh lebih tinggi lagi daripada ini, dan saya yakin pastilah masuk ke rumah penduduk ya. Karena yang saya tahu ada banyak penduduk yang di daerah ini yang diungsikan ya, yang dijemput dengan perahu dan kapal karena ketinggian air mencapai sepinggang, ada yang sedada ya katanya untuk di daerah ini. Pada saat itu saya memang tidak bisa masuk ke daerah ini karena memang amat sangat dalam. Nah, seandainya punya perahu sendiri mungkin bisa lah saya menjangkau ke daerah sini. Kalau naik motor sangat tidak berani. Saya berani baru kali ini ya untuk bisa memasuki daerah ini. Ya, Anda perhatikan ya, masih setinggi mata kaki ya. Video daerah ini yang dalam kondisi tidak tergenang ada di video-video saya sebelumnya. Saya buat ada klip ya di dalam kumpulan video saya ini ya. Dan penduduk di sini memang banyak beraktivitas menggunakan perahu sehingga jauh lebih mudah karena mereka turun ke rumah mereka ini kedalamannya sampai ini selutut. Selutut, jadi amat sangat dalam ya. Ini belok sebelah kanan ini ada SD. Cuma lalu berapa nih saya tidak tahu ya. Jadi mereka yang jelas masyarakat di sini beraktivitas untuk keluar dari rumah masih dengan kondisi berendam. Untuk kondisi di dalam rumah itu tidak terendam air, sehingga alhamdulillah mereka pastilah dapat tidur dengan nyaman. Yang pasti dapat memasak untuk makan mereka sehari 3 kali lah paling tidak. Ya mungkin sebelumnya mereka tidak dapat memasak di rumah karena ketinggian air yang begitu tinggi ya. Dan masjid sendiri ini sepertinya di halamannya airnya tinggi dan sepertinya lebih tinggi ya masjidnya daripada ketinggian air. Tapi saya yakin sebelumnya pada saat kondisi air yang begitu pasang itu pasti masjid ini tenggelam ya. Oke, ini makin dalam ya sebenarnya, ini cukup dalam airnya. Nah, ini jembatan Simpang Layang ya. Setelah ini airnya coba Anda perhatikan ya, level airnya ini cukup tinggi. Sebenarnya cukup mengkhawatirkan buat saya, takutnya apa? Ini mogok. Walaupun daerah ini tidak jauh dari rumah saya ya, sehingga kalaupun mogok ya saya masih bisa nelfon orang di rumah untuk jemput saya ya, motor, mendorong motor ya istilahnya, bukan mendorong dengan berjalan kaki ya. Ini daerah juga amat sangat dalam airnya ya. Jadi Anda bayangkan penduduk ini airnya sangat dalam ya. Sebelumnya pastilah mereka di sini kesulitan dengan beraktivitas. Ya, ini warung, sebelah kiri ini warung. Biasanya pagi dia jualan kue-kue. Ya. Di sebelah kiri jalan ini sungai ya, Sungai Simpang Layang dan Sungai Simpang Limau, dan terusannya menuju Sungai Lulut Dalam. Dari Simpang Limau ini nanti ada tembusan untuk bisa tembus ke Melati ya, Jalan Melati di Jalan Pramuka. Karena di Jalan Melati itu ada juga Simpang Limau ya. Nah itu nanti saya coba lihatlah jalannya apa saya bisa untuk saat ini melalui jalan tersebut untuk terus mencoba ke Jalan Melati itu ya. Ini masih di daerah Simpang Layang ya, daerah Sungai Lulut Dalam ya daerah ini, dan memang airnya amat sangat dalam ya. Aktivitas penduduk sini banyak memang mengandalkan sungai ini ya. Ya biasanya kalau pagi saya lewat di sini air pasang itu tidak menyentuh ke jalan ya. Kali ini menyentuh. Yang membuat saya harus hati-hati adalah jalan di sini. Saya takut lepas di daerah jalan sehingga saya tercebur ya. Masuk ke lepas dari wilayah jalan Berbatako ini ya. Dan nanti khawatir kalau lepas motor lagi ya susah ya untuk mengangkatnya. Dan ini Sungai Lulut Dalam, belok ke kiri yang motor banyak ini adalah tembus ke jalan ke Pembina 4 ya. Nanti saya akan jalan ke sana ke Pembina 4 karena saya pulang pasti melalui jalan ini. Kita lanjut dulu ke Sungai Lulut Dalam, ke Simpang Limau, dan ternyata air di sini hampir sepanjang jalan itu terendam air ya. Lihat sungainya, ini sungai di sebelah kanan jalan ini ya. Sungainya begitu tinggi ya, setinggi jalan ini airnya ya. Anda bayangkan sudah 15 atau 20 hari ya daerah ini terendam, dan saya baru dapat kabar tadi malam bahwa daerah sini katanya sudah mulai surut, maka saya berani hari ini untuk jalan ke daerah sini ya. Saya banyak kenal dengan penduduk di daerah sini, tapi saya ingin
lewat dulu di daerah ini. Kalau ada orang yang saya kenal, nanti saya akan ajak mereka berbicara ya. Dan mudah-mudahan ada kesempatan. Oke. Nah ini jalan ini ragu-ragu nih. Jalan ragu-ragu, takutnya lepas dari jalur jalan ya. Oke, jalannya jalan semen ya, jalan semen, sehingga kelihatan jalan masih masih dapat kelihatan ya. Oke. Nah, kayak hampir sepanjang jalan. Rumah penduduk di sini masih banyak yang terendam ya. Di kiri dan kanan ini masih banyak rumah penduduk yang terendam. Walaupun mereka masih bisa keluar masuk dan motor sudah bisa keluar masuk dari daerah ini ya. Tapi ya hampir seharian mereka akhirnya pun berkecimpung dengan air ya. Oke. Ini daerah juga cukup dalam ya airnya. Ini cukup mengkhawatirkan, di belokan ini terasa sekali ini airnya begitu dalam. Ini di ujung sana itu ada jembatan nanti, ada jembatan. Sebelum jembatan itu ada belok ke kanan. Ya, setelah jembatan juga ada belokan ke kanan, itu yang tembus ke Melati ya. Jadi saya belum pernah juga lewat di situ, cuman penduduk di sini menyampaikan kepada saya bisa tembus ke Melati, dan sering orang bersepeda melalui jalan ini ya untuk jalan ke Melati. Dari Melati nanti tembus ke Hikmah Banua, dari Hikmah Banua nanti tembus ke Mahligai. Ini amat sangat dalam ya airnya, sangat dalam sekali air di daerah ini. Coba lihat, hampir setengah betis ya. Ini motor yang kita khawatirkan takutnya kalau mogok. Oke. Nah ini tadi yang sebelah kanan saya bilang belokan. Terus setelah jembatan ini juga ada belok kanan. Nah di rumah biru itu rumah Pak Pauji ya. Saya kenal sama beliau, tokoh di sini ya. Saya lihat orang berperahu dan tidak ada motor yang diletakkan di pinggir jalan di sana. Maka saya memutuskan untuk tidak berani lanjut karena takut motor mogok ya. Maka dengan bersusah payah saya baliklah dari atas jembatan ini ya. Karena jembatannya Anda lihat posisinya ada kayu ulinnya di tengah itu dua, dan pada saat ban masuk ke bagian tepi ini untuk memindah naik ke tengah itu cukup sulit karena licin ya. Bannya licin sehingga cukup sulit ya. Jadi perlahan agar tidak terjatuh ya dari motor. Nanti bikin heboh lagi kalau motor kita jatuh ya. Oke. Jembatan di bawah ini coba lihat Anda sungai penuh dengan ilung bahasa Banjarnya ya. Oke. Nah itu sungai ini terusannya sampai ke Melati, itu sungai Simpang Limau. Memang tembus ke Melati, di belakang Melati itu tembus terus ke Hikmah Banua hingga tembus ke Mahligai ya. Saya balik karena tidak berani untuk jauh lebih lanjut. Yang penting buat saya adalah saya sudah menyampaikan kondisi di wilayah ini ya. Cukup dalam dan katanya bantuan pun masih berdatangan ke tempat ini ya. Nanti ada tenda ya di depan yang tadi di Simpang 3 saya bilang ke Pembina 4. Nah itu bantuan masih diterima oleh mereka. Saya juga dikasih tahu oleh penduduk di sini ya pada saat mereka mampir ke tempat saya. Jadi saya berbicara, katanya orang sudah kembali ke rumah masing-masing, tidak di pengungsian lagi, dan tapi bantuan pun masih tetap mengalir datang ya. Oke, saya lanjut. Nah, cukup dalam ya buat anak-anaknya. Ini ke rumah orang yang di sebelah kiri ini ya, itu selutut. Nah, selutut ya. Ya, hampir selutut. Bahkan ada yang benar-benar selutut ya, itu amat sangat tinggi ya. Di sini ada kenalan saya satu keluarga. Saya akan coba mampir sebentar di depan rumah mereka untuk ngobrol dengan mereka kondisi sebelumnya. Mudah-mudahan suaranya dapat terdengar dengan baik ya, pembicaraan saya dengan mereka. Setengah bulan ada sudah Lina? Di dalam. Jadi guringan di atas saya diangkat. Insyaallah. Soal tingginya rumah Pak. Masalahnya apabila turunnya ini Allah masih tinggi pada sungai. Makanya di ini supaya tahu masyarakat direkam. Adalah. Wah, selutut. Oke, ternyata waktu banjir tinggi rumah mereka air masuk ya.
masuknya untuk di rumah mereka yang di sebelah kiri, itu rumah tua ya, airnya masuk sampai sepinggang, sehingga mereka tidak mengungsi kemana-mana, tapi menaikkan barang-barang ke, mereka buat seperti meja tinggi ya, sehingga mereka masih bisa tidur di rumah. Sedangkan rumah yang di pinggir sungai ini, yang di sebelah kanan, itu hampir sedada ya, rumah ini tenggelam ya. Dan ini mereka rata-rata di sini masih bersaudara ya, masih berkeluarga, jadi masih sedada waktu itu. Sekarang sudah surut, tapi yang di pinggir sungai katanya masih airnya ini ya, semata kaki ya. Oke. Ini penduduk masih tidak berani untuk membawa motor mereka ke rumah karena takut banjir datang lagi dan motor mereka rusak ya. Di sini kita balik ke Pembina 4 ya, Pembina 4 ujung ya. Saya mau tunjukkan lagi, biasanya orang kesini ini seringnya ke Cafe de Vadis ya. Kita akan lihat Cafe de Vadis apakah sudah buka atau belum. Sebelah kiri ini adalah stadion, ini lapangan bola ya, katanya nanti dibuat lapangan bola untuk Kota Madia ya. Dan airnya saya perhatikan itu terendam ya, ini stadion. Dan di sebelah kanan ya, di setelah Depadis, komplek Depadis, ini waktu air pasang airnya sangat tinggi ya, bahkan sampai selutut tingginya air. Tapi kalau Depadis ini lumayan tinggi, cuman pemiliknya kemarin pas saya ada ketemu pemilik Depadis ini, dia katakan memang air sangat tinggi di sini mencapai selutut. Ada bayangan saja. Ini Depadis Cafe di sebelah kiri ya, sebelah kiri, dan ada nampak parkir, berarti karyawan mereka sudah bekerja ya, dan ternyata buka ya. Jadi Depadis Cafe sudah buka. Jadi buat Anda yang ingin bersantai di Depadis Cafe, Anda bisa bersantai kembali di Depadis Cafe ya, karena memang tempatnya instagramable sama sekali ya. Ini ada bosnya ya, ada bosnya yang sedang mengatur-ngatur tempat ya. Saya kenal nama big bosnya, juga pemilik dari Depadis Cafe ini sendiri ya. Oke, saya balik hanya memberitahukan saja bahwa Depadis Cafe sudah buka, dan buat Anda yang ingin ke sini, Jalan Pramuka sudah aman, jalan masuk ke Komplek Rahayu sampai ke Pembina 4 hingga ke Depadis Cafe juga aman ya. Jadi Anda dapat segera bersantai di Depadis Cafe karena tempatnya memang sangat enak dan instagramable banget deh pokoknya kata orang-orang ya. Itu yang saya dapat sampaikan. Oh ya, di depan Komplek Depadis ini ada masjid ya, di sebelah kanan ya. Di masjid ini tadinya adalah tempat pengungsian masyarakat dari Simpang Limau, kemudian Simpang Layang ya, di mana ibu-ibu dan anak-anak ditempatkan di masjid ini. Dan sepertinya sudah tidak ada lagi pengungsian di tempat ini karena mereka sudah balik ke rumah mereka masing-masing, dan masjid mau difungsikan kembali sebagai masjid seperti sebelumnya untuk dapat beribadah masyarakat di wilayah sekitar ya. Untuk komplek-komplek di sini ya, ada komplek di depan, saya lupa nama kompleknya, itu air, nah coba air ya, masih tinggi untuk di jalannya, tapi di rumah aman. Sedangkan di sebelah kiri adalah Grand Rahayu. Grand Rahayu juga air masih ada di jalannya, tapi tidak terlalu panjang ya airnya untuk masuk di situ, dan tidak terlalu tinggi ya. Oke. Kita lihat sebentar di yang kemarin saya masuk di ke belakang SMP 30 kan dalam. Saya tidak masuk, cuma lewat saja, jadi saya hanya melihat saja. Oke, di sebelah kiri masuk, lihat ternyata airnya cukup tinggi ya. Jadi air masih tinggi di sana. Nanti suatu saat saya akan coba masuk ke sana, ke Semanda lagi ya, Semanda dalam. Kita coba lewat di situ.